بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Ari doakan semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam mara bahaya. Amin. Anak-anak, insya Allah Pak Ari hari ini akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam tentang ikhtiar dan tawakal. Mari anak-anak belajar hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui arti ikhtiar dan tawakal. Menunjukkan contoh perilaku ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kira-kira apa sih pengertian ikhtiar dan tawakal? Baik, Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar secara istilah yaitu kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan tawakal yaitu memasrahkan atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas ikhtiar yang sudah dilakukan. Anak-anak, berdasarkan ikhtiar dan tawakal yang tadi setelah Pak Guru sebutkan, kira-kira apa perbedaan ikhtiar dan tawakal? Perbedaannya adalah ikhtiar merupakan kerja pikiran dan fisik. Sedangkan tawakal merupakan kerja hati. Ikhtiar juga dilakukan sebelum tawakal. Sedangkan tawakal dilakukan setelah melakukan ikhtiar. Baik anak-anak, untuk lebih memahami lagi tentang ikhtiar dan tawakal, insya Allah Pak Farid akan membacakan cerita yang berhubungan dengan materi kali ini. Kisah pertama. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang badui membiarkan untanya tidak diikat karena ia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia percaya bahwa Allah akan menjaganya. Sikap orang Baduy ini kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkannya untuk mengikat dulu, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertera dalam hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi. Seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi bersabda, "Ikatlah, kemudian bertakwalah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah kedua, Alwi merupakan pelajar yang ingin memperoleh nilai bagus dalam setiap mata pelajaran. Untuk mencapainya, Alwi setiap malam dan pagi menjelang berangkat selalu mengulang-ulang pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru. Selain itu, ia juga banyak berlatih soal-soal. Sebagai pelajar muslim, ia merasa bahwa apa yang diusahakannya ini belum cukup kalau tidak diikuti sikap tawakal kepada Allah. Setelah usaha yang sungguh-sungguh, Alwi menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ia yakin bahwa apapun yang diberikan Allah adalah hasil yang terbaik.
Baik anak-anak, setelah anak-anak semua paham dan mengerti tentang materi ikhtiar dan tawakal, mari selanjutnya kita mengaplikasikan ikhtiar dan tawakal itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak akan pergi keluar atau jalan-jalan beserta orang tua, maka ikhtiar yang harus dilakukan oleh anak-anak adalah pertama, selalu memakai masker, yang kedua, selalu mencuci tangan ketika pergi kemana saja atau membawa hand sanitizer, kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Itu ikhtiarnya. Kemudian tawakalnya adalah ketika kita akan pergi di perjalanan, jangan lupa untuk berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, anak-anak pada masa pembelajaran online ini, anak-anak selalu melihat soal-soal dalam bentuk internet. Maka usaha kalian atau ikhtiar kalian beserta orang tua adalah mempelajari bagaimana bentuk pembelajaran online itu agar kalian bisa belajar dengan aktif, bisa belajar dengan benar. Setelah kalian paham, maka kalian mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Setelah itu sebelum submit atau kirim, kalian berserah diri kepada Allah dengan berdoa, Ya Allah, saya serahkan nilai ini kepadamu, mudah-mudahan hasilnya baik. Baik anak-anak, sebagai penutupan pembelajaran kali ini, Pak Farid berharap anak-anak dapat selalu menjaga diri di rumah, bekerja dan belajar yang baik di rumah, dan mudah-mudahan anak-anak tetap sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Pak Farid tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.